Subdit Jatan Ras di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 orang yang diduga sebagai dalang di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Raya Muhammad Ilham Pradipta. Dwi Hartono yang merupakan salah satu pelaku kini jadi sorotan publik lantaran punya latar belakang sebagai pengusaha, motivator, dan pemilik Yayasan Amal. Siapa sosok Dwi Hartono dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi pada Selasa 26 Agustus 2025 mengatakan dari hasil pemeriksaan 8 tersangka yang sudah ditangkap, Dwi Hartono diketahui menjadi otak penculikan. Dwi ditangkap bersama 2 rekannya yaitu YJ dan AA di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 23 Agustus 2025. Penyidik masih menyelidiki motif Dwi merencanakan penculikan Ilham. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatan Ras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Mohon waktu. Tangan di belakang, tangan di belakang. Turun, turun coba. Turun coba. Turun. Pengejaran terhadap Dwi dan rekannya berlangsung dramatis. Dalam video yang beredar di media sosial, para pelaku penculikan dan pembunuhan Ilham menggunakan mobil hitam. Mereka mengemudi secara ugal-ugalan untuk menghindari kejaran petugas. Namun mobil itu dapat dihentikan dan ketiga pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Dari ketiga pelaku, polisi langsung menjaring satu pelaku lain yakni C yang ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu 24 Agustus 2025 sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 orang yang diduga menculik Ilham. Mereka adalah AT, RS, dan RAH yang ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. 1 orang terduga lainnya ialah RW yang ditangkap saat tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pengacara 4 tersangka penculikan Ilham Pradipta, Ardianus Agal, dalam keterangan terpisah mengatakan 4 tersangka penculikan dipastikan tidak terhubung dengan pengintai dan eksekutor. Salah satu yang menurut Ardianus tidak terlibat dalam pembunuhan adalah RW atau Erasmus Wawo. Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore. Setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Lantas siapa sebenarnya sosok Dwi Hartono yang diduga merupakan otak di balik penculikan Ilham Pradipta? Apa motif Dwi hingga tega menculik dan mengakibatkan kematian terhadap Ilham? Kawasan pegunungan Tianmen. Dwi Hartono diketahui sebagai pemilik salah satu bimbingan belajar berbasis daring atau online. Selain itu, Dwi juga dikenal sebagai motivator bisnis. Dwi Hartono diketahui memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono dan telah memiliki total 169.000 pengikut. Di akun YouTube itu, Dwi diketahui sering membagikan video tentang motivasi bisnis di usia muda. Tak hanya itu, ia diduga memiliki sebuah yayasan amal bernama Hartono Foundation yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Yayasan ini pertama kali mengunggah konten pada 1 Februari 2019 dengan fokus pemberian beasiswa pendidikan, terutama untuk mahasiswa perguruan tinggi. Sosok Dwi Hartono juga dikenal luas di Jambi sebagai pengusaha sukses dan dermawan. Ia sempat berniat maju sebagai calon Bupati Tebo, namun batal karena diminta menjadi calon wakil bupati. Terkait motif penculikan, kriminolog dari Universitas Indonesia, Arthur Josias Simon Runturambi, berpendapat karena kepala cabang yang menjadi korban, kemungkinan besar melibatkan jumlah uang yang besar. Namun karena ini melibatkan kantor cabang pembantu, tentu jumlah pinjaman tak sampai puluhan miliar rupiah. Berbeda jika pinjaman dilakukan di kantor cabang, mungkin jumlah pinjaman bisa lebih besar. Di sisi lain, penyidik juga perlu menelusuri aktivitas pelaku penculikan dan pembunuhan. Apakah mereka merupakan kelompok profesional ataukah kelompok debt collector yang memang aktivitasnya mendekati aksi kriminalitas ini. 15 orang telah ditangkap oleh polisi dalam kasus penculikan Ilham. Hal ini menunjukkan ada jaringan kejahatan yang terorganisir. Menurut sahabat Kompas, apa kira-kira motif pelaku hingga akhirnya menculik dan membunuh korban?